CPNS 93 kelompok 3 siap menerima materi pelajaran. Laporan selesai. Laporan atau berdoa tadi? Laporan dulu Ibu baru. Laporan dulu ya. Oke, baik. Kita berdoa dulu ya. Sebagai umat yang beragama, mari kita bersama-sama memanjatkan, kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah. Ya Allah. Doa selesai. Ya, baik. Kita mulai walaupun belum jam 7, nggak apa-apa. Kita coba lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Mohon maaf sekali lagi karena ini waktu kita harusnya tadi jam 4, tapi tadi mati lampu ya, mati lampu teman-teman. Jadi akhirnya saya minta untuk besok, tapi ternyata besok ada ceramah. Olehnya itu malam ini kita laksanakan, insya Allah dalam pembelajaran ini kita usahakan semaksimal mungkin. Ya, adik-adik yang kami banggakan, kegiatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang telah kita dapatkan kemarin di akuntabilitas dan nasionalisme. Nah, untuk pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Jadi ada 3 pokok bahasan yang akan kita diskusikan pada malam hari ini, dan insya Allah kita lebih banyak berdiskusi langsung ya. Kalau berbicara tentang materi, saya tidak akan banyak membahas lebih banyak membahas tentang teorinya, tetapi saya pengen yang ke ilmu prakteknya saja dulu ya. Yang mana saya dulu share screen dulu ya Dek ya. Tunggu. Kita lebih langsung ke praktek, karena kenapa? Prakteknya seperti apa tentang etika publik itu. Jadi pada dasarnya bahwa pembelajaran yang akan kita bahas ya, pembelajaran yang kita bahas pada malam hari ini adalah ini ya, ada poin pentingnya ya, seperti ini ya. Etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Ini yang akan kita diskusikan adik-adik. Jadi pada dasarnya bahwa kalau kita berbicara tentang etika, yang akan kita itu adalah lebih ke sikap, perilaku, atau tindakan seorang aparatur sipil negara di dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian kalau lebih ke komitmen mutu, lebih penekanannya ke janji pelayanan yang akan kita lakukan dengan berorientasi mutu, dengan penekanan efisiensi, efektivitas, kemudian kreativitas ya, sejatinya seperti itu. Kemudian lebih ke anti korupsi, bagaimana konsep yang kita tanamkan pada diri kita bahwa anti korupsi itu bagaimana kita bisa melakukan sesuatu, melakukan pelayanan tanpa melihat bahwa pelayanan yang kita lakukan itu lebih ke saya katakan tidak merugikan, tindakan-tindakan yang kita lakukan itu tidak merugikan orang lain, tidak merugikan negara, dan paling ini lebih ke tidak memperkaya diri sendiri. Nah, saya akan sedikit menjelaskan adik-adik bahwa pembelajaran etika publik itu yang akan kita diskusikan adalah bagaimana memfasilitasi atau membentuk nilai-nilai dasar etika publik, ya kan? Jadi bagaimana memfasilitasi pembentukan nilai-nilai dasar etika publik pada peserta itu sendiri. Jadi kalau konsep awalnya dari kemarin saya katakan di pelatihan dasar ini adalah pembentukan karakter. Olehnya itu perlu kita pahami, yang harus kita pahami itu adalah bagaimana memahami, mengetahui kode etik
ya, bagaimana kode etik pegawai negeri sipil, di dalamnya ada kode etik profesi, ya kan, dan bagaimana perilaku pejabat publik serta bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Nah, bagaimana pada dasarnya bahwa bagaimana kode etik ini bisa diaktualisasikan pegawai negeri sipil. Jadi itu dulu konsep awalnya. Nah, kompetensi dasar yang ingin dicapai melalui model ini adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai pembentukan sikap dan perilaku yang patuh ya, yang patuh pada standar etika publik yang tinggi. Nah, di sini kita lihat bahwa yang mana yang bisa dapat kita ukur itu adalah bagaimana lebih ke bagaimana menilai ketercapaian kompetensi dasar tersebut. Tentu indikator keberhasilannya itu yang pertama, teman-teman, itu adalah memiliki pemahaman tentang kode etik dan perilaku pejabat publik. Jadi kalau kita berbicara tentang kode etik itu adalah biasanya kode etik itu dibuat untuk kode etik itu biasa berlaku berdasarkan profesi yang dibuat dalam aturan yang dibuat dalam suatu profesi tersendiri. Misalnya orang kesehatan memiliki kode etik sendiri, widyaswara juga memiliki kode etik, kemudian guru-guru juga memiliki kode etik. Pada dasarnya bahwa kode etik itu adalah ada namanya ya kode aturan-aturan yang disepakati yang mana menjadi landasan atau menjadi tolak ukur di dalam bagaimana kita bersikap atau bertindak di dalam menjalankan tugas atau amanah yang diberikan kepada kita. Kemudian di sini juga kita mau ketercapaian daripada kompetensi ini, kita mau mengukur indikator keberhasilannya adalah bagaimana mengenali berbagai bentuk sikap dan perilaku pertentangan kode etik. Jadi di sini juga nanti di dalam diskusi kita metode pembelajaran yang akan kita lakukan lebih penekanannya lebih banyak tanya jawab. Jadi jika seandainya misalnya di dalam pelaksanaan tugas Anda selama ini menurut kita tidak ada sikap perilaku seorang aparatur sipil negara yang tentu menurut kita itu bertentangan dengan kode etik yang kita pahami ya, sehingga bagaimana bisa kita melihat bahwa kode etik yang dilakukan bahwa bagaimana mereka ini melanggar daripada kode etik dan bagaimana solusinya. Itu tentu kita sudah punya bayangan-bayangan. Kemudian di sini juga kita pengen bahwa bagaimana peserta nanti ini setelah selesai latsar ini dijadikan sebagai pembelajaran etika ini betul-betul akan diterapkan menjadi menjadi landasan di dalam melaksanakan tugasnya, karena harus kita akui bahwa beberapa sikap perilaku yang kadang diperlihatkan seorang aparatur sipil negara itu membuat beberapa sahabat-sahabat kita atau pelanggan kita atau konsumen kita yang merasa tidak nyaman dengan sikap perilaku kita. Nah, seperti itu. Nah, baik adik-adik yang kami banggakan, kita pahami dulu apa sih sebenarnya pemahaman tentang kode etik. Jadi kita bahasakan dulu, etika itu lebih dipahami daripada sebagai refleksi atas baik buruknya, benar atau salahnya tindakan atau yang harus dilakukan. Kemudian bagaimana melakukan yang baik atau benar. Ya, itu kalau lebih ke kode etik lebih ke etika itu adalah sikap atau tindakan sebagai refleksi atas baik buruknya, benar atau salahnya yang harus dilakukan. Kemudian kita bagaimana melakukan yang baik atau buruk, yaitu lebih ke
Sedangkan kita lihat bahwa kalau lebih moral, pada dasarnya begini, kalau kalau etika itu adalah sikap atau tindakan yang kita lakukan, benar atau salah, ya benar atau salah itu lebih ke etika. Tetapi kalau merujuk kepada moral itu mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang harus dilakukan. Jadi kalau orang kita lihat bahwa kalau etika itu yang dapat dilihat, orang lain bisa mengukur, ya orang lain bisa menilai apa tindakan kita baik atau benar atau salah, baik atau buruk, itu tergantung kesepakatan yang diakui oleh suatu organisasi. Nah itu. Jadi etika, kalau kita berbicara tentang etika adik-adik, kita tidak bisa melihat bahwa etika itu harus stagnan, ya, harus stagnan, bahwa etika itu kita memaksakan bahwa kebiasaan-kebiasaan yang kita pahami selama ini kita paksakan untuk berlaku di tempat yang ada sekarang, di mana kita berada. Itu tidak bisa, karena etika itu adalah berlaku di mana beretika itu berlaku di mana kita berada. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang misalnya di Sulawesi Selatan atau di tempat di mana kita berada, kemudian kita masuk di daerah baru, ya tentu kita harus menyesuaikan, karena tidak semua kebiasaan-kebiasaan di mana kita berada itu relevan dengan di mana kita berada. Contoh kasus saya katakan, budaya yang sering kita lakukan orang Sulawesi itu menganggap bahwa sangat terhormat atau misalnya sangat sopan, atau sikap perilaku yang kita lakukan itu kalau misalnya kita anggaplah kita melihat orang dekat kita, anak kemanakan kita atau apalah yang menurut kita itu, kita sapu-sapu kepalanya, kita anggap bahwa itu adalah salah satu bentuk daripada apresiasi atau bentuk perhatian. Tetapi ini tidak bisa diberlakukan di daerah Jawa, karena kebiasaan-kebiasaan mereka, budaya-budaya mereka itu tidak menyepakati hal itu, kan seperti itu. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang kita akui, yang sudah menjadi kesepakatan di daerah tertentu, itu belum tentu relevan di mana kita berada. Jadi itu yang contoh kasus. Jadi kalau kita mau melihat tentang bagaimana etika pelayanan, nah tentu kenapa ini perlu diingatkan kepada teman-teman. Saya katakan bahwa ini adalah menduduki jabatan. Yang kita mau inginkan adalah bagaimana kebiasaan-kebiasaan adik-adik sebelum latsar itu, sebelum menjadi CPNS, sebelum menjadi PNS itu, dan setelah menjadi PNS ada perubahan. Bukan berarti etika teman-teman saat ini tidak relevan, ya, tidak bagus, ya kan, sikap perilakunya tidak bagus. Nah, kenapa tidak? Ini sebenarnya tidak berlaku untuk semua orang, karena saya melihat bahwa hanya saja kita ingin mengingatkan bahwa etika itu etika publik yang kita melakukan. Kenapa ini, sekali lagi, kenapa ini penting untuk diingatkan? Karena melihat bahwa yang akan kita layani di sana itu adalah yang akan kita layani di dalam memberikan pelayanan itu berbagai karakter, berbagai macam, ya. Ada yang masyarakat biasa, ada yang mana nota pendidikannya seperti apa, yang tidak semua sama pada dasarnya, tidak semua sama. Sehingga itu yang harus kita pahami, bagaimana kondisi atau sikap kita menghadapi hal seperti itu. Misalnya bagaimana sikap kita kalau berkomunikasi dengan seumuran kita, berkomunikasi dengan anak di bawah kita, ya kan? Bagaimana berkomunikasi yang di atas kita, ya tentu itu yang harus kita penekanannya di etika.
Jadi seperti itu ya adik-adik. Jadi kalau kita akan membahas tentang etika publik, itu yang saya pahami. Nah, bagaimana pemahaman teman-teman tentang etika publik itu sendiri menurut versi kalian? Versi kalian sesuai dengan hasil MOOC. Kita berbagi saja kira-kira apa yang Anda pahami tentang etika itu sendiri di dalam apa namanya etika pelayanan ya, lebih ke etika pelayanan. Saya persilakan teman-teman, kita diskusi dulu. Santai saja, tidak usah terlalu tegang ya. Tidak usah, kita nikmati saja malam Kamis ini, ya kan? Nah, kita sharing saja Ibu Nurliana, kira-kira pemahaman Ibu Nurliana tentang etika atau hasil MOOC-nya seperti apa? Saya curiga ini emosinya sudah terlalu lama, jadi sudah hampir hilang semua. Ya, ada Elvira, silakan dari kemarin Elvira sangat mengapresiasi apa ya, sangat aktif. Silakan Elvira. Ada kemarin ada Siti Hadijah, Reski. Ya, silakan. Ada Elvira, silakan Elvira. Bisa dibuka saja Zoom anunya, maskernya bisa biar kelihatan ya kan. Sinta kelihatan wajah cantiknya Sinta kalau buka maskernya. Ini karena orang kesehatan yang diajar ya, sangat prokes ya. Silakan Vira. Terima kasih. Ini Ibu, kalau menurut saya etika publik adalah sikap atau perilaku yang dilakukan atau yang seharusnya dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terima kasih. Oke, baik. Nikadek, silakan Nikadek. Terima kasih Bu. Menurut saya, etika itu merupakan suatu standar ataupun norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salahnya suatu tindakan ataupun perilaku yang mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan pertanggungjawaban dalam memberikan pelayanan, di mana dalam etika publik tersebut ada kode etik yang mengatur. Oke, baik. Terima kasih Kadek. Ada Sinta, silakan Sinta. Jadi Bu, etika publik menurut saya itu adalah cerminan kelakuan kita tentang norma, tentang tindakan kita untuk menjalankan tanggung jawab kita sebagai pelayan publik, Ibu. Oke, keren banget. Ya, kita cut dulu lagi azan masjidnya.
Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih. Masih ada Ibu Sunia, silakan Bu Sunia. Ya, terima kasih Bu. Kalau menurut saya etika publik itu kan tadi suatu tindakan yang bisa dilihat benar dan salah, itu sopan santun. Jadi kalau dalam Ya. pelayanan itu seperti contohnya bersikap profesional, tidak diskriminasi ya, tidak membeda-bedakan suku agama sesuai istilah yang ketiga juga pasal Indonesia supaya kita tidak membeda-bedakan. Terus kita memberikan pelayanan secara jujur, amanah, tanggap, cepat, dan tepat. Ya, oke, baik. Bu Sunia sudah merujuk kepada bagaimana tindakan seorang aparatur sipil negara di dalam memberikan pelayanan, seperti apa tindakannya. Oke, ada Bu Siti Hadijah, silakan Bu Siti Hadijah. Pelayanan itu etika publik itu sama seperti yang Zunia katakan tadi. Bagaimana cara kita memberikan pelayanan yang beretika? Kalau misalnya kami sebagai bidan, yaitu memberikan pelayanan secara tulus kepada pasien maupun kepada keluarga pasien. Oke, baik. Baik. Yang terakhir ada Ibu Rahmah, Nur Rahmah. Ya. Pelayanan publik itu adalah cara memberikan pelayanan publik menggunakan perusahaan yang mulai dari rumah itu dalam memberikan pelayanan tidak membedakan dan tidak menutup, tidak bebas melakukan pekerjaan secara profesional. Ya, baik. Yang terakhir Nurliana Mappa. Silakan Bu Nurliana. Bu, kalau saya pribadi etika publik itu Ya. ini suatu Nggak kedengaran suaranya saya? ya jelas Bu. Ya. Kalau menurut saya etika publik itu merupakan suatu norma yang mengatur baik dan buruknya Oke. kita dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Oke, baik. Terima kasih Bu Nurliana dan teman-teman yang lain, bahwa pada dasarnya kalau kita berbicara etika publik itu adalah merupakan standar, ya. Betul apa yang disampaikan teman-teman, bahwa pada dasarnya bahwa etika itu lebih ke refleksi, ya, refleksi tentang standar atau norma yang mana kita dapat menentukan baik buruknya, benar atau salahnya tindakan atau keputusan yang mengarah kepada kebijakan publik. Nah, itu dalam tentu kalau kita melihat bahwa di dalam mengarah ke kebijakan publik, tentu kita merujuk kepada tugas dan fungsi kita, ya kan, gitu. Bagaimana kita seorang aparatur sipil negara di dalam memberikan pelayanan, di dalam memberikan pelayanan kepada mereka itu, kita tentu harus merujuk kepada itu tadi, nilai bagaimana kita bertindak, harus responsif, kemudian harus berorientasi itu kepentingan publik. Jadi di dalam memberikan pelayanan, di dalam bertindak itu tentu kita pahami bahwa kalau kita berbicara tentang etika itu, orang yang karena etika itu tidak bisa sebenarnya berlaku kalau hanya ada pada diri kita sendiri, ya kan? Tapi etika itu berlaku jika ada orang lain di antara kita. Nah, kenapa? Karena itulah yang menjadi standar atau kesepakatan atau norma yang membatasi kita, bagaimana tindakan kita, bagaimana kita bertindak di dalam melayani mereka, bagaimana responsibilitas kita. Nah, kalau kita sudah berbicara etika
itu sudah ada nilai-nilai di dalamnya. Bagaimana saudara menyebutkan nilai-nilai, ya tentu nilai-nilai yang harus kita lihat adalah nilai-nilai seperti ini, ya. Nilai-nilai etika itu yang penekanannya bahwa bagaimana seorang etika publik, etika publik itu adalah bagaimana terbangun responsibilitas, responsif yang seorang yang responsif di dalam memberikan pelayanan. Nah, tentu yang pemahaman respon itu seperti apa? Ya, misalnya kita bertemu orang di dalam ada yang kebetulan saja kita orang kesehatan, karena kalau tidak salah ini semua orang kesehatan, ya tentu sudah paham jadi ya seperti apa responnya, karena jujur sering kita menemukan bahwa kita datang di suatu tempat untuk mendapatkan layanan, ya sikap atau tindakan petugasnya ini kadang membuat kita tidak nyaman. Yang mana terkadang kita datang, mereka sibuk dengan handphonenya, ya kan? Temani kita berbicara, tapi matanya masih di handphone, ya kan? Jadi itulah yang dimaksud bahwa bagaimana kita di sini bersikap yang baik. Ya, kalau memang ada orang yang kita layani, kita harus sigap, cepat, tanggap apa yang harus kita harus lakukan. Misalnya kalau ada begitu kita lihat orang sudah membutuhkan informasi, dengan sendirinya kita harus cepat berdiri, tidak usah menunggu, tidak usah tetap duduk, tetapi bagaimana kita dengan cekatannya kita langsung menyambut mereka, kemudian kita sapa mereka, kemudian banyaklah yang tindakan-tindakan yang harus kita perlihatkan. Nah, kalau kita mau melihat itu lebih ke penekanan nilai sopan. Nah, kemudian tindakan tulus kalau kita mau melihat bagaimana kita memberikan pelayanan kepada seseorang itu tidak melihat bahwa kita memberikan pelayanan itu nanti ada feedbacknya ke kita, tapi kita layani mereka itu tanpa ada tanpa ada sesuatu yang harus kita bisa dapatkan dari situ. Tetapi betul-betul kita lakukan itu tulus, membantu seseorang yang membutuhkan, itu kita dengan tulusnya memberikan apa yang mereka dibutuhkan. Apakah misalnya dia, anggaplah misalnya contoh kecil misalnya kita melihat nenek-nenek yang datang berobat di rumah sakit. Nah, disitulah yang kita butuhkan, bagaimana kita cekatan langsung membantu dia dengan tulus, dengan betul-betul tulus itu dari hati. Ya, dari hati. Jadi apa yang kita perlihatkan, sikap tindakan yang kita lakukan itu betul-betul tulus, tidak melihat bahwa ada sesuatu yang kita inginkan sehingga kita berbuat baik terhadap mereka, tidak. Tetapi yang kita lakukan itu adalah antara etika dan moral yang bermain. Ya, kalau sekali lagi saya katakan, kalau etika lebih tindakan kita, tapi kalau di etika dibarengi dengan moral, ya tentu itulah yang di dalamnya itu ada tulus, ya. Karena kalau lebih moral itu apa yang kita lakukan, tindakan yang kita lakukan itu adalah kewajiban kita, ya, kewajiban seseorang itu untuk berbuat baik, yang mana dorongan dari dalam hati itu lebih penekanan moral. Nah, makanya saya katakan kalau orang bermoral pasti beretika, tapi orang beretika belum tentu bermoral. Kenapa? Karena ada orang kelihatan sopan, kelihatan tunduk-tunduk, tapi ternyata apa yang dilakukan itu hanya di luarnya saja, tidak dilakukan secara tulus. Nah, tapi kalau orang tulus memberikan pelayanan, ya tentu itu tadi, tentu didasari daripada moralnya, sehingga dia melakukan bersikap seperti itu. Kemudian kita bahas lebih ke terbuka. Kalau terbuka yang kita maksud ini, terbuka dalam hal ini kita di saat kita
pengen sesuatu, kita pengen kita punya kekurangan, kita legowo lah kalau bahasa Jawanya, legowo menerima pendapat atau saran dari teman sejawat atau pimpinan. Kita tidak boleh dalam hal ini bahwa pada dasarnya kalau berbicara tentang terbuka itu kita open ya, open mind. Jadi bagaimana kita seorang aparatur sipil negara itu di dalam meningkatkan kompetensi itu bukan hanya di bangku kuliah, tetapi membuka diri untuk menerima kritikan-kritikan itu adalah sebuah proses kematangan adik-adik untuk mengambil sebuah sikap. Itu lebih ke terbuka. Jadi pada dasarnya kalau terbuka itu lebih ke membuka diri untuk menerima kritikan-kritikan. Nah, kemudian jujur yang kita inginkan ini adalah tindakan yang kita lakukan. Misalnya apa ya saya katakan, jujur yang ini betul-betul kita bisa sikap atau tindakan yang kita lakukan itu bisa dipertanggungjawabkan. Contoh misalnya jujur dalam etika ini lebih ke sikap perilakunya, karena kata jujur ini semua ada di hampir ada di semua, di akuntabilitas juga ada jujur, ya kan, di etika juga ada jujur, di anti korupsi juga ada jujur. Nah, di nasionalisme juga ada jujur, cuman dia tidak terinci. Tapi kalau kita memahaminya itu pasti kita temukan ada nilai jujur di dalamnya. Nah, saya ingin sedikit mendiskusikan kata jujur yang di dalam etika ini adalah sikap atau tindakan. Misalnya kita melihat bahwa apa ya, ada barang tergeletak misalnya, kemudian kita mengambil barang tersebut dan apa namanya, menyimpan di suatu tempat, dalam hal ini karena merasa bahwa itu bukan punyanya, jadi disimpan dalam suatu tempat. Nah, karena kalau hal ini tidak ditanamkan jujur, bisa saja kita ambil karena bukan itu, tidak ada orang lain yang lihat. Tetapi jujur yang kita maksud ini adalah sikap perilaku atau keputusan yang kita ambil, yang mana dalam hal ini apa ya, tidak kita melihat bahwa tindakan yang kita lakukan itu antar keyakinan kita dengan diri kita dengan Tuhan, seperti itu. Dalam jujur itu, jadi lebih ke sikap perilakunya. Contoh yang lain saya bisa berikan, contoh misalnya, anggaplah bahwa di dalam penyusunan data kehamilan ada, atau data apa ya, data obat lah misalnya, kemudian kita dituntut bahwa progresnya itu harus misalnya mencapai target, misalnya harus 200, ya kan? Kemudian ternyata dalam perjalanannya 1 bulan kita tutup buku, ternyata progresnya itu tidak bisa mencapai 200, sehingga yang tercatat itu hanya misalnya 190,97, sekian, sehingga kita membulatkanlah menjadi 200. Apakah itu yang jadi kalau kita membulatkan itu berarti kita lihat bahwa kita menyajikan data yang tidak jujur. Kenapa? Karena yang dimaksud jujur itu adalah beda tipis. Kalau jujur etika itu lebih ke integritas. Jadi kita bisa menyampaikan data yang benar, fakta yang benar sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Nah, lebih ke, tapi yang diukur adalah tindakannya, ya, sikapnya kita. Kemudian tidak diskriminatif dan adil. Jadi di sini tadi ada teman-teman, jadi bagaimana di dalam kita memberikan pelayanan itu tidak bisa kita membeda-bedakan, ya kan? Itu termasuk sikap itu. Jadi kita melihat bahwa yang kita layani ini adalah apa? Ada keluarga kita, kemudian ada orang lain, kemudian ada pejabat, siapapun itu diberlakukan sama. Jangan melihat bahwa mereka ini pejabat, mereka keluarga kita, kemudian itu diutamakan, ya kan? Itu diutamakan. Sehingga yang tidak memiliki keluarga kita nomor urutkan sekian. Nah, itu yang kalau kita yang dimaksud dengan nilai etika publik tidak diskriminatif dan adil, ya tentu kita melihat bahwa di dalam
memberikan pelayanan tidak boleh membeda-bedakan antara satu dan yang lainnya. Semua berhak mendapatkan pelayanan yang sama. Ya, di mata Allah saja kita sama, ya, di mata Allah saja kita sama. Kenapa kita di dalam bertindak memberikan pelayanan, ya itu kita membeda-bedakan. Nah, itu yang sebenarnya yang tidak ya, yang dipahami dalam tidak diskriminatif dan adil. Karena kita harus pahami, jadi kita harus pahami bahwa tidak diskriminatif ini dan adil ini memang wajib hukumnya kita terapkan. Kenapa? Karena kita ini adalah salah satu bangsa yang unik, ya. Salah satu bangsa yang unik. Kenapa saya katakan bangsa yang unik? Karena kita bisa hidup berdampingan dengan orang yang berbeda suku, berbeda budaya, berbeda ras, ya kan? Sehingga itu yang wajib. Jangan sampai karena kita melihat status sosialnya, kita melihat bahwa ini keluarga kawanuannya kita, kemudian ini sukunya kita, sehingga kita dalam memberikan pelayanan itu kita memprioritaskan. Nah, sekali lagi bahwa di dalam etika publik itu tidak ada hal itu, semua sama. Kemudian kita bertanggung jawab terhadap barang milik negara. Kalau kita melihat ini bertanggung jawab terhadap milik negara, sama halnya bahwa ini berbicara tentang tindakan atau sikap kita di dalam kalau penekanannya bertanggung jawab itu sikap kita terhadap barang negara yang ada di lingkungan kita. Contoh misalnya, kita lihat bahwa salah satu yang menjadi fasilitas, ya, fasilitas di dalam kantor itu termasuk misalnya mobil dinas, ya kan, atau termasuk misalnya kendaraan dinas, misalnya motor, masih banyak lagi ya sebenarnya, laptop atau apa, kemudian tempat sampah, itu semua adalah uang negara yang dibeli. Sehingga di situ dituntut kita bagaimana kita bertanggung jawab terhadap barang milik negara. Ya, yang kita maksud ini bagaimana kita memperuntukkan, ya, memakai barang milik negara ini sesuai peruntukannya. Karena kalau berbicara bertanggung jawab barang negara itu berarti bisa dipakai sebagai bahan, ya, sebagai alat yang dipakai di dalam organisasi. Apakah itu kendaraan, berarti lebih ke operasional, ya kan? Namun yang tidak bisa itu kalau misalnya barang operasional ini misalnya kendaraan dinas dipakai pergi jualan, atau dipakai anaknya, atau dipakai, itu sebenarnya tidak bisa, ya kan, tidak bisa. Kemudian mobil dinas itu dipakai pulang ke kunjungan keluarga, ya kan, itu sebenarnya tidak bisa karena kita lihat bahwa mobil dinas itu bukan milik keluarga, bukan milik kita, bukan milik yang diamanahkan, tapi barang kendaraan atau barang milik negara itu bisa dipakai bersama. Nah, itu biasanya yang disalahartikan bahwa melihat bahwa kalau ada kendaraan dinas itu, tidak ada yang bisa naik di situ, tidak ada yang bisa operasi pakai, karena itu milik eselon 3 atau milik pimpinan. Padahal sebenarnya itu adalah melihat bahwa kalau kita mau melihat itu bahwa kalau ada yang salah atau ada yang rusak, itu kita harus cekatan lah yang saya katakan. Contoh kasus misalnya kita melihat bahwa ada tong sampah, anggaplah tong sampah yang tergeletak begitu saja, kemudian tidak ada orang yang peduli, berarti disitulah sebagai misalnya petugas puskesmas yang amanat sampah itu ada misalnya di puskesmas ini, ternyata di situ dituntut bahwa
jangan melihat bahwa itu adalah beban tanggung jawabnya cleaning service, tetapi dituntut bahwa di mana partisipasi Anda untuk bertanggung jawab terhadap barang milik negara ini. Karena kalau tidak, dibiarkan dia ada kemungkinan rusak atau diinjak orang lain, bisa rusak, bisa pecah, kan begitu. Kemudian kehadiran kita itu bisa saja kita bisa selamatkan sehingga tidak harus pecah. Nah, tentu kalau pecah atau rusak itu pasti dibeli lagi. Jadi uang negara lagi yang dipakai beli. Jadi pada dasarnya seperti itu, teman-teman. Jadi bertanggung jawab terhadap milik negara itu dituntut bahwa seorang aparatur sipil negara itu apa yang menjadi sarana dan prasarana yang ada di lingkungan kantor kita itu menjadi bahagian daripada tanggung jawab kita, ya kan? Kemudian bersikap hormat dan transparansi. Banyak lagi yang lain, adik-adik, kalau kita berbicara tentang etika, nilai-nilai etika. Kalau di modul itu, kalau kita lihat nilai-nilai etika PNS itu ada 14 poin. Ya, 14 poin yang mana itu di dalamnya bahwa taat kepada aturan dan undang-undang ada di poin pertama. Tetapi kita lebih, kalau kita lihat di etika publik itu lebih ke penekanannya, lebih ke internalisasinya. Seperti apa sikap atau tindakan seorang aparatur sipil negara supaya di dalam memberikan pelayanan itu masyarakat puas, ya, masyarakat puas. Jadi di sini kalau kita lihat untuk menerapkan nilai-nilai indikator nilai tersebut tentu akan menghadirkan seorang aparatur sipil negara itu responsif di dalam memberikan pelayanan. Seperti itu. Ada yang ingin bertanya tentang nilai tersebut? Ya. Kalau ada yang ingin bertanya, saya persilakan sebelum kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Oke, tidak ada. Baik. Oh ya, ada Nikadek. Silakan Nikadek. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Di sini saya ada sebuah kasus di lapangan di tempat Apa sayang? bekerja mengenai di mana kita dalam melaksanakan memberikan pelayanan, kita kan sesuai dengan etika publik. Oke. Di sini ada contoh kasus di mana biasa di rumah sakit itu kan ada obat yang kosong. Oke. Jadi karena harus memang digunakan, kita menganjurkan keluarga pasien untuk mencari obat tersebut di luar, di apotek luar, dan dibeli secara umum. Nah, karena memang obat ini di kasus-kasus sebelumnya, obat ini memang jarang di dalam kota Salakan, tidak ada yang jual, di apotek Salakan tidak ada yang jual. Jadi kita menganjurkan para keluarga pasien ini untuk mencari obat ini di apotek yang ada di Lumbi-Lumbia. Iya. Kita anjurkan ke sana supaya keluarga pasien ini tidak kebingungan. Iya. Kemudian pas keluarga pasien ini mencari itu obat ke sana, ternyata tidak ada, karena yang dicari 10, yang didapat cuma setengah, cuma ada 5, dan dia cari di kabupaten sebelah, di Kota Luwuk, dan harganya ternyata lebih murah daripada yang di Lumbi-Lumbia. Iya. Kemudian keluarga pasien tersebut protes ke rumah sakit dan maksudnya memarahi petugas kenapa menganjurkan di tempat itu, padahal ada tempat lain yang lebih murah. Itu bagaimana Ibu kita menyikapinya? Ya, jadi sebenarnya kalau berbicara itu kan sudah pihak ketiga ya, karena kecuali kalau itu yang di Lumbia ya, di kampung itu adalah misalnya bahagian dari dari rumah sakit Trikora, rumah sakit Salakan itu adalah kerjasama, ada kemungkinan kita di sana itu ada kerjasama sehingga kita menaikkan harga. Tapi kalau memang harganya tidak ada hubungan kerja, saya pikir itu tidak jadi masalah. Kalaupun memang setelah mendapatkan obat yang lebih murah itu kan lebih ke saya melihatnya bahwa itu bukan kesalahan daripada dari rumah sakit itu sendiri. Namun
Yang harus kita pahami itu adalah bagaimana bentuk transparansi kita, ya kan? Di situ di apa namanya di nilai-nilai yang kita diskusikan tadi itu adalah bentuk transparansi, sehingga perlunya menjelaskan secara detail, secara terinci apa namanya secara terinci supaya tidak menimbulkan fitnah. Ya kan, tidak menimbulkan fitnah. Inilah yang kita harapkan, bahwa di dalam memberikan pelayanan kita harus seorang aparatur sipil negara itu harus punya apa namanya harus transparansi di sini ya, transparansi, sehingga kita bisa menjelaskan sebenarnya supaya tidak itu tadi tidak muncul apa namanya tidak muncul kecurigaan yang mana dalam hal ini sangat berpotensi, ya kan? Jadi kita ibu, kalau ibu beli di sini seperti misalnya harganya sekian, ya kan, misalnya kalau ibu beli di Luwuk itu tentu agak apa namanya agak murah. Kenapa? Karena transportasinya ke Bangkep itu harus lewat apa namanya harus lewat apalah intinya lewat feri atau apa kapal. Jadi orang pasti mau mendapatkan lebih. Jadi sebenarnya itulah terburuk harus kita sampaikan bentuk transparansinya. Jadi memang terkadang apa namanya masyarakat itu terkadang merasa karena itu tadi merasa bahwa dia merasa bahwa dia raja, sehingga terkadang seenaknya atau semaunya melabrak nakes yang memberikan pelayanan. Nah itulah perlunya seorang tenaga kesehatan itu membentengi diri pada saat ingin memberikan pelayanan. Sebelum menganjurkan membeli obat itu harus dijelaskan semua bahwa ini Bu, kalau ini harus, itu adalah bentuk transparansi. Karena kenapa? Kemungkinan ketidaktahuan mereka itu akan ketidaktahuan mereka, sehingga itu akan menimbulkan apa namanya praduga tak bersalah, atau biasa dikatakan bahwa prasangka buruk, ya. Padahal sebenarnya kalau kita berbicara tentang secara logika, ya tentu dimanapun antara Luwuk itu sendiri dengan Bangkep, pasti jangankan obat, kerupuk saja itu sudah berbeda harganya, ya kan, karena sudah berbeda tempat. Tetapi kita tidak bahas itu, tetapi yang kita bahas itu adalah bentuk transparansi seorang petugas menjelaskan bahwa ini obat ini tidak ada di sini, harusnya kemungkinan besarnya itu ada di sini, tetapi harganya misalnya berbeda. Nah, kemudian kalau tidak ada, Ibu bisa mendapatkan di sana, kan itu bisa kita jelaskan. Seperti itulah bentuk transparansi, Bu Nikadek. Nah, kalau saya melihat yang paling penting itu bagaimana kita lebih sopan menyampaikan, walaupun kita misalnya dilabrak atau apa, itu kan bagaimana kita tidak terpancing dengan emosi, karena itulah risiko yang namanya pelayan dan yang namanya abdi dengan raja itu pasti begitu. Raja selalu merasa benar, raja selalu merasa bahwa dia yang hebat. Tetapi itu yang kita inginkan, bagaimana kita harus pelajari tentang etika publik ini, bagaimana kalau tindakan-tindakan kita apabila kita menemukan pasien atau keluarga pasien yang kita layani itu dia lebih agresif atau lebih lebih suka marah-marah. Nah, itu yang kita inginkan, bagaimana seorang nakes itu tidak meladeni hal seperti itu. Kalau dia marah, biarkan saja, ya biarkan saja. Tapi kembali bahwa kita ini manusia biasa. Itu kalau kita lihat daripada refleksi ke situ. Tetapi kalau kita berbicara tentang etika, ya itu tadi, bahwa bagaimana kita terbuka dalam hal itu, menyampaikan bahwa memang kita bisa menerima apa sarannya, supaya dari proses itu kita bisa belajar. Seperti itu ya Bu Nikadek ya, yang saya pahami. Oke. Ada Bu Siti Hadijah, silakan Bu Siti Hadijah. Ibu, di sini saya juga ada contoh kasus di puskesmas. Ya. Nah, di sini kan kode etik ASN itu salah satunya melaksanakan
melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan Oke. selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, Oke. sementara saya kan di puskesmas jadi panitia vaksinasi. Nah, ada Oke. salah satu atasan kami di sana di puskesmas yang ada anggota keluarganya yang tidak mau divaksin, tapi karena untuk kepentingan anggota keluarganya itu sebagai terdaftar di-input saja ya, tapi tidak usah disuntik vaksin begitu Ibu. Nah, iya, yang penting terdaftar tapi tidak usah dikasih vaksin. Iya, benar. Itu kan sudah bertentangan dengan peraturan. Bagaimana cara kita menyikapinya? Apalagi Halo, Dija. Bagaimana menyikapinya ya, Dija ya? Iya, baik. Iya. Jadi memang sangat kelihatan itu, Dija. Terkadang kita komitmen dengan untuk berbuat sesuai dengan memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar etika. Dan ini tantangan untuk kalian nanti, ya, tantangan kalian nantinya. Karena terkadang ada pejabat yang memanfaatkan jabatannya untuk mendapatkan layanan, kemudahan dalam layanan. Termasuk contoh kasus yang disampaikan tadi Hadijah, bahwa aparatur sipil negara yang seorang atasan yang mengarahkan hal seperti itu. Nah, dengan sikap seperti itu sudah mencerminkan bahwa seorang aparatur sipil negara itu akuntabilitas itu sudah bertentangan dengan daripada kepemimpinan. Jadi kepemimpinan di akuntabilitas itu bagaimana seorang kepemimpinan itu bisa memperlihatkan contoh, ya kan? Dan kemudian tentu bertentangan dengan tanggung jawabnya, karena di situ sudah banyak nilai yang dilanggar, termasuk nilai apa? Anti korupsi. Yang mana anti korupsi itu yang ditentang itu memberikan data palsu. Ya, data palsu itu bertentangan dengan aturan, kemudian ada dasar hukum, ada hukumannya. Kapan kita memberikan keterangan yang tidak valid, yang tidak sesuai itu sudah termasuk korupsi di dalamnya. Nah, apa tindakan yang kita harus lakukan? Di korupsi itu tentu yang harus kita sampaikan sebenarnya, kalau di etika kita bahas dulu di etika, bagaimana menyampaikan menolak secara sopan, ya kan? Menyampaikan ya sesuai dengan dasar, menyampaikan sesuai dasar hukum yang kita pahami. Kemudian kita lihat bahwa yang kita itu lebih ke di etika publik. Jadi bagaimana kita menyampaikan hal-hal yang bersikap, menyampaikan bukan pelanggaran, menyampaikan bahwa Pak ya, seharusnya seperti ini. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan sopan, bersikap hormat, ya tentu bagaimana memberikan pemahaman. Kalau sudah kita lakukan seperti itu, mereka juga tetap ngotot, ya mau di apa? Namanya kita juga atasan, sepanjang itu kita bukan atasannya, cuman persoalannya karena kita ini negara hukum, yang ditanya nanti itu bukan, yang ditanya itu pertanggungjawabannya jika seandainya data itu ditemukan, yang diperiksa itu adalah Siti Hadijah, ya kan? Karena yang berbicara dengan fakta, pasti mereka, siapa yang menulis data ini? Tentu Hadijah, memang Hadijah yang menuliskan data ini, bukan pimpinannya. Dari bagaimana solusinya, kalau saya sih menyampaikan tentu catat. Kenapa? Karena resikonya. Kalau ada pemeriksaan seperti itu, kita yang ditangkap pimpinan enak saja kan begitu. Dia akan lepas tangan karena kita ini negara hukum, negara pembuktian. Benar atau salah yang kita lakukan, kalau ada buktinya, tentu yang diproses itu adalah yang ada buktinya. Sehingga kalau saya sih, apakah di situ kita berani menolak, ya? Di anti korupsi ini kan ada di anti korupsi nanti. Anti korupsi itu adalah bagaimana berani menyampaikan pendapat, berani menyampaikan pendapat. Nah, keberanian untuk menyampaikan pendapat disitulah dituntut, bahwa memang kita
apa namanya, terkadang kalau kita jujur atau kita sangat apa namanya, sangat idealis, terkadang kita di birokrasi kadang tidak dipakai. Ada contoh kasus seperti ini. Ada teman saya di kantor, itu sangat idealis karena dia janggut-janggut, kemudian celananya tergantung. Saya anggaplah bahwa beliau ini sangat idealis tentang apa namanya, sangat idealis, dan hubungan itu tentang keyakinan tentang dosa itu betul dia pahami. Sehingga waktu itu mereka dititipi, misalnya dititipi perjalanan dinas. Dititipi berangkatlah. Jadi berangkatlah dia perjalanan dinas, kebetulan perjalanan dinasnya kalau tidak salah itu ke Banggai Laut. Ke Banggai Laut. Nah, di Banggai Laut itu yang apa SPPD yang dibawa itu sekitar kalau tidak salah itu 7 SPPD, berarti 7 orang, ya kan? 7 orang yang harusnya yang ada dalam SPPD itu. Tapi yang berangkat 1. Nah, tahu nggak apa yang dilakukan? Yang dilakukan itu dia bawa SPPD-nya sampai di perjalanan, di tengah laut itu dia buang. Dia buang itu SPPD. Yang dia bawa hanya SPPD-nya. Dan apa yang terjadi? Di saat kita ingin berbuat baik, banyak orang yang mensolimi kita. Dan apa yang terjadi? Beliau setelah pulang dari Banggai Laut, dicari SPPD yang 7 itu, dia sampaikan, saya buang di laut. Kenapa? Karena yang berangkat saya 1, yang SPPD yang mengikuti itu ada 7. Itu sangat bertentangan dengan agama yang saya yakini. Bagus juga saya pikir. Dan tidak ada orang berani mau lakukan seperti itu. Jarang ada orang mau seperti itu. Sehingga apa yang terjadi? Setelah itu 1 hari saja, 1 hari itu langsung mutasi. Langsung dipindah. Dan itu memang terjadi. Nah, tidak tertutup kemungkinan itu akan terjadi sama Khadijah misalnya, atau teman-teman yang lain. Tapi kalau saya sih melihatnya bahwa bagaimana Anda hadir itu memberikan warna tersendiri untuk orang-orang yang ada di sekeliling Anda. Tapi jangan sampai orang lain yang mewarnai Anda. Nah, kasus yang seperti itu yang disampaikan si Khadijah, dengan berani Anda menolak, itu adalah warna Anda. Dan besok-besok orang tidak akan berani lagi mengganggu Anda. Itulah warna Anda. Kalau Anda menolak ya, kalau Anda menolak. Tapi kapan Anda menerima dan mengiyakan, menulis juga, menginput data itu, ya tentu itu juga warna Anda. Orang bisa mengukur Anda bahwa Anda gampang gampang untuk diajak untuk berkompromi. Tetapi kalau Anda menolak, disitulah kita harapannya bahwa bagaimana ASN yang ada ini berani mengatakan tidak kalau memang itu bertentangan dengan aturan. Kan di dalam aturan itu sudah diatur, di dalam etika saja indikator nilai-nilai etika itu juga sudah diatur. Di anti korupsi juga diatur, ya kan? Sehingga itulah saya katakan, kalau saya ditanya Bu Khadijah apa yang saya lakukan, yang saya lakukan saya tidak akan tulis. Dengan konsekuensi harus saya terima apa yang akan terjadi. Ya, terserah dia nanti kalau misalnya kita tidak mau tulis tapi tetap terinput namanya, yang penting bukan kita yang input. Ya kan persoalannya itu. Kalaupun menantinya tetap namanya terinput, kemudian misalnya yang input Ibu Nur Rahma, itu urusan Bu Nur Rahma. Tapi urusan antara nilai itu adalah nilai saya. Seperti itu Bu Khadijah. Jadi pada dasarnya kita memang kalau berbicara tentang etika publik ini lebih ke apa ya saya katakan, atau nilai-nilai aneka yang ada di dalam Latsar ini lebih ke pembentukan karakter. Apakah kita berani melakukan misalnya hal-hal yang menurut kita itu bertentangan, kita berani menolak.
Nah, seperti itu. Karena kenapa? Kita melihat bahwa birokrasi saat ini kita sedikit apa ya, orientasinya itu orang bagaimana mengamankan atau bagaimana pekerjaan ini bisa terselesaikan, bagaimana supaya tercapai tujuannya, tapi tidak pernah berorientasi hasil atau mutu. Ya, seperti itu sih saya, Bu Hadijah. Kalau saya ditanya apakah kalau saya apa yang harus saya lakukan tindakannya, ya saya tentu ditanya bahwa saya akan menyampaikan sesopan-sopannya, ya tentu yang bersikap hormat, untuk saya tidak akan menuliskan atau menginput data tersebut, ya kan? Konsekuensinya dia suka atau tidak suka saya nantinya itu urusan dia, ya kan? Urusan dia. Tapi memang itu agak berat dihadapinya. Di birokrasi itu seperti itu. Makanya di birokrasi, adik-adik, banyak orang yang berkepala dua. Ya kan? Cari aman, ya. Dan tidak tertutup kemungkinan Anda sudah lihat hal itu. Kita harus aman di sini, ya kan? Tetapi pada dasarnya yakini apa yang lakukan apa ya nilai yang Anda yakini. Itu aja. Kalau menurut Anda itu baik dan tidak bertentangan dengan aturan, atau yakini bahwa apa yang Anda lakukan itu melanggar daripada aturan, silahkan tinggalkan. Tapi kalaupun orang 10, misalnya kita berjalan di antara sekian jalan ada 30 orang yang berjalan, tetapi yang berjalan itu kadang kita sendiri dalam kebenaran. Yang lain itu beramai-ramai kumpul di suatu tempat, tapi yang perjalanan yang menuju kesalahan. Jangan khawatir, memang kehidupan begitu, ya. Terkadang kita kalau dalam kebenaran banyak orang yang tidak karena kebenaran itu kita anggap bahwa begini, kita ingin melakukan hal yang yang menurut kita selama ini sikap-sikap atau tindakan yang dilakukan ini adalah menjadi kebiasaan mereka, sehingga itulah yang disepakati. Tetapi kesepakatan mereka ini adalah melanggar daripada aturan, sehingga hasilnya itu adalah merugikan negara. Dan mereka rame-rame di situ karena dianggap bahwa itu adalah sebuah hal yang biasa. Tetapi kadang kita datang dengan ingin merubah sesuatu itu, ingin kita tidak terlibat dalam lingkungan itu, kadang orang akan mensolimi kita, bahkan orang lain siapapun itu akan menjauhi kita, dan itu akan pasti terjadi. Nah, tapi jangan khawatir. Di saat Anda mencerminkan nilai-nilai di dalam melaksanakan tugas Anda menerapkan nilai-nilai yang baik, tentu itu akan menjadikan menentukan identitas diri Anda, dan itu adalah cermin diri Anda. Besok hari ini memang belum, tapi ke depan Anda akan menjadi pemimpin, orang sudah mulai segani kita. Ya kan, seperti itu Bu Hadijah yang saya pahami. Dan kenapa saya bisa bicara seperti ini? Karena proses saya menjadi Widya Iswara itu saya lewati hal seperti itu. Di saat saya merasa tersolimi, saya bekerja dengan betul-betul sekuat sepenuh hati, dan saya rela mengorbankan keluarga saya biasa kerja sampai jam 10 malam, tetapi 1000 kebaikan yang kita telah lakukan, satu kesalahan yang kita itu yang akan diorbitkan. Itu yang disebut-sebut terus, sehingga mindset orang terhadap kinerja kita itu buruk. Tetapi saya menganggap bahwa biarkan saja, yang paham, yang tahu tentang apa yang saya kerjakan itu antara diri saya dengan Allah. Itu yang saya tekankan. Apapun orang cerita, apapun mereka sampaikan, kalau menurut saya itu tidak bertentangan daripada agama atau bertentangan dari aturan, saya insya Allah tetap jalan di dalam kebenaran. Seperti itu. Ya, baik Bu Siti Hadijah, itu saja berbicara tentang tantangan-tantangan, dan itu saya yakin itu sebahagian kecil masalah yang Anda temukan. Itu baru 8 bulan Anda lakukan bekerja dan
itu sudah Anda temukan. Karena orang selalu melihat bahwa Anda ini orang baru, gampang disuruh-suruh, gampang disuruh markup. Tapi justru karena Anda baru itu harus memperlihatkan nilai integritas Anda, ya kan? Tetapi itu tadi jangan sok tak, ya, jangan sok tak. Tapi bagaimana kita bisa memainkan nilai-nilai yang kita pahami, bagaimana menerapkan sopan santun, bersikap hormat, kemudian nilai-nilai aneka ini kita terapkan. Saya yakin itulah menjadi identitas diri Anda sehingga terbentuklah karakter ASN yang sesuai dengan harapan. Baik, adik-adik yang kami banggakan, memang menarik untuk didiskusikan nilai-nilai ini karena pada dasarnya nilai ini adalah ilmu penerapan. Nah, kita akan mencoba berangkat ke materi selanjutnya, itu lebih ke apa namanya, komitmen mutu. Berbicara tentang komitmen mutu, adik-adik, itu berangkat dari apa namanya, janji kita terhadap kinerja, janji kita terhadap kinerja atau kerja yang akan kita apa namanya, hasilkan. Sehingga kita terkadang bahwa kejenuhan atau apa namanya, rutinitas terkadang membuat kita dituntut untuk melakukan perubahan-perubahan. Contoh misalnya, kita melihat bahwa sistem apa namanya, sistem pelayanan yang selama ini, khususnya pelayanan misalnya Posyandu, ya kan, misalnya anggaplah seperti itu. Posyandu itu apa ya, dari dulu itu seperti ini saja. Sebelum Anda jadi perawat saja itu posyandunya seperti ini, datang ini, timbang ini. Nah, coba kita memikirkan bagaimana tercapai tujuan kita itu, apa namanya, tercapai, terlaksana semua warga negara, apa namanya, semua masyarakat yang ada di apa namanya, di desa tertentu itu kita lihat bahwa balita-balita itu hadir, ya kan? Nah, yang selama ini kita lakukan posyandu di sana itu ada 30 balita, tapi yang datang memeriksakan itu hanya 2 atau 4 orang saja. Sehingga kita melihat bahwa dari dulu kok begini-begini. Nah, disinilah dituntut bagaimana seorang aparatur sipil negara itu dituntut bagaimana dia berkreasi, ya, memikirkan ide-ide kreatif untuk menghasilkan kreasi yang bagus. Nah, bagaimana caranya supaya yang 30 tadi itu hadir mengikuti posyandu misalnya, ya kan? Nah, misalnya kita muncul ide baru, oh kita begini saja, supaya 10 ini selama ini kan kita tunggu pelayanan nih, ya kan? Kita standby di rumah kadus, ya, kita standby di rumah kadus. Sekarang jangan standby di rumah kadus deh, kita turun misalnya ke door to door, yang mana ada kita data dulu, yang mana ada posyandunya, ya, yang mana posyandu, yang mana ada balitanya, kita datangi, sehingga yandu door to door, kan boleh kita lihat di situ. Kan tidak dilarang. Dalam aturannya kan tidak dilarang untuk melakukan hal itu. Sehingga terkadang bahwa berangkat dari kejenuhan dari tugas dan fungsi kita atau rutinitas kita yang tidak ada perubahan-perubahan, sehingga dituntutlah kita sebagai aparatur sipil negara untuk melakukan perbaikan-perbaikan di dalam tugas dan fungsi kita. Nah, dengan hal seperti itu, ya tentu yang kita bisa lihat bahwa yang selama ini hanya menunggu bola, sekarang kita jemput bola. Ya, kalau selama ini orang yang datangi kita, apa namanya, orang tua bayi yang datang kemudian diperiksa. Sekarang jangan seperti itu, kita balik. Inversi terbalik istilahnya kalau di inovasi, ada infeksi terbalik. Jadi bagaimana kita memberikan pelayanan itu yang tadinya didatangi, karena sekarang kita mendatangi, karena capaian kita itu targetnya harus 30. Selama 8 bulan ini kita melaksanakan tugasnya, itu tidak sesuai dengan capaiannya. Kita hanya dapat paling tinggi 5 orang yang datang posyandu.
Kita sudah satu harian menunggu situ, tapi tidak tercapai targetnya. Sehingga dituntutlah kita menemukan temuan-temuan baru, yang mana temuan baru itu apakah kita bisa melihat bahwa orientasinya, kita yang harus kita lihat orientasinya itu adalah melihat bahwa dari sisi efisiensi itu sendiri. Jadi nilai-nilai komitmen mutu itu harus kita lihat. Orientasi mutu, inovatif, efektif, efisien, kreatif. Nah, contoh kasus yang saya sampaikan tadi, adik-adik, bisa kita lihat bahwa di mana kehadiran nilai-nilai komitmen mutu di saat kita memberikan pelayanan yang layanan posyandu door to door. Nah, di situ kita lihat bahwa itu adalah tentu kalau kita lakukan door to door, tentu capaian target kita itu 30 tercapai. Ya kan? Tercapai. Kenapa tercapai? Karena tentu kita bisa memberikan pelayanan ke 30 itu. Artinya sudah kelihatan orientasi mutunya. Jadi apa yang kita lakukan, tindakan yang kita lakukan ada hasilnya. Seperti itu. Dibanding dengan menunggu tadi dia hanya menunggu di rumahnya kadus, tidak ada hasilnya. Di situ ada pemborosan waktu, ya kan? Pemborosan waktu. Tapi kalau kita di sana door to door, kita tinggal bagi tim, ada yang ke lorong sini, ada yang lorong ke sini, ada yang lorong ke sini. Kan itu bisa saja yang tadinya kita menunggu sampai misalnya kita mulai datang anggaplah jam 8 kita turun ke rumahnya kadus, menunggu sampai jam 12. Hasilnya cuma 5. Kita turun yang tadi yang ada di rumahnya kadus itu kita bagi. Misalnya Nurliana ke blok A, ya kan? Kemudian Rahma ke blok B. Misalnya Hadijah ke blok C, ya kan? Itu paling tinggi membutuhkan waktu itu berapa? 1 jam. Ya, 1 jam. Dan 1 jam itu bisa terselesaikan sehingga kelihatan bahwa kita lebih efisien waktu. Itu pun juga kelihatan bahwa efektif. Kenapa efektif? Waktunya bisa tersisa banyak, kemudian orientasinya tercapai. Nah, di situ dilihat bahwa nilai kreativitasnya itu berangkat dari ide-ide. Ide yang mana kita lihat dari, saya harus begini deh. Berangkat dari kita harus buat program ini, kita buat program ini. Kemudian capaiannya itu adalah inovasi. Orang belum sesuatu yang kalau kita berbicara inovasi adik-adik, sesuatu yang hasil yang kita lakukan yang orang lain belum pernah lakukan itu adalah sebuah capaian yang disebut inovatif, ya kan? Nah, apakah itu inovatif murni? Ya tentu tidak inovatif murni, bukan inovatif murni, bukan inovasi murni. Kenapa? Karena kita bisa saja melihat cara kerja orang lain, kita tinggal mengamati, tiru, modifikasi. Selama ini kalau kita anggaplah seperti ini. Dulu KTP, mengurus KTP itu harus datang ke Dukcapil. Sekarang tidak ada lagi standby di pengurusan KTP di kantor Dukcapil. Sekarang ini pengurusan KTP itu KTP gendong. Ya, KTP gendong. Jadi KTP gendong itu printer digendong, ya, masuk di lorong atau tidak printer di motor, kemudian di situ kita datangi siapa yang belum ada KTP-nya, langsung cetak, selesai itu. Jadi bisa saja kita adopsi seperti itu. Nah, apa yang kita lihat itu orientasinya mutu, capaiannya, targetnya tercapai, dari sisi waktunya juga tercapai. Itu semua itu tidak turun dari langit, itu berangkat daripada kreativitas. Nah, apa yang kita lihat dari hasilnya itu berangkat daripada menyelesaikan masalah-masalah yang ada di pekerjaan rutin kita. Seperti itu. Nah, tidak tertutup kemungkinan nanti adik-adik juga bisa menemukan dari masalah-masalah yang Anda temukan selama ini, menganggap bahwa proses kegiatan pelaksanaan pelayanan saya ini kok menurut saya tidak efektif, ya kan? Nah, olehnya itu teman-teman boleh mengadopsi
beberapa inovasi-inovasi yang mana inovasi, sebenarnya kalian tidak dituntut untuk menemukan inovasi, tapi bagaimana dituntut untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalamnya. Saya pikir kalau masalah harus diselesaikan, harus kita selesaikan dengan ide-ide kreatif. Tidak bisa itu. Kita mau selesaikan ini, tapi tidak berpikir, tidak ada dilakukan. Oh, nonsen itu. Ya kan? Seperti itu adik-adik, bahwa orientasinya bahwa kalau komitmen mutu, bagaimana capaian yang kita lakukan ini, capaian-capaian pelayanan yang kita lakukan itu tentu melihat daripada indikator-indikator khususnya untuk komitmen mutu. Ya, baik. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita ini waktunya? Waktu kita masih panjang nih ya. Ya, jam 8. Kita tadi mulai jam 7, masih banyak waktu. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Saya pikir cukup ya. Jadi kita coba bahwa mudah-mudahan ini pembelajaran di nilai-nilai komitmen mutu ini bisa dijadikan landasan atau dasar di dalam merancang, menyusun menyusun ide gagasan atau menyusun ide kreatif untuk menyelesaikan isu-isu yang Anda angkat nanti menjadi rancangan aktualisasi. Ya, saya berharap bahwa teman-teman yang ada di Bangkep ini tidak monoton menyelesaikan masalahnya, apalagi yang ada di sini banyak dari Rumah Sakit Trikora. Ya, mudah-mudahan dengan mengcombine dari beberapa peserta ini mengcombine ide-ide gagasan sehingga nantinya akan menghasilkan saya katakan pelayanan prima atau pelayanan publik yang baik kepada masyarakat, pelayanan yang baik kepada masyarakat, sehingga Kabupaten Banggai Kepulauan itu juga bisa diperhitungkan di dalam memberikan pelayanan. Saya tidak salah kemarin di Bangkep, di Bangkep apa Banggai Laut ya? Di Banggai Laut. Oh ya, di Bangkep kalau tidak salah. Saya punya ibu sekarang di Dinas Kesehatan sih, ibu siapa itu. Bimbingan saya itu salah satu yang diangkat itu layanan rumah kalau tidak salah dia di puskesmas apa dulu itu, dia kapus, jadi dia ada rumah singgah. Jadi salah satu yang diangkat itu adalah tunggu ya, iya ya Mama mengajar sayangnya, sedikit lagi sayangnya, Mama mengajar ya, ya siap-siap nak ya, Assalamualaikum. Oke. Baik, saya sedikit menceritakan untuk itu supaya bisa diadopsi. Jadi salah satu permasalahannya itu adalah rumah sakit puskesmas yang dibangun itu dibangun pemerintah itu adalah puskesmas yang mana yang tempat dibangunnya itu tidak ada penduduk di situ, ya kan? Tidak ada penduduk sehingga masyarakat itu kalau mau pergi berobat ke situ itu mikir, kenapa? Karena tidak didukung dengan jalan, tidak didukung dengan pemukiman. Jadi intinya bahwa rumah sakit puskesmas dibangun itu totikum, kalau tidak salah totikum. Jadi puskesmas yang dibangun itu adalah hanya di situ hanya puskesmas toh, sehingga puskesmas itu kelihatan tidak berfungsi. Nah, sehingga begitu kita berdiskusi kan tidak mungkin puskesmasnya yang dipindah, ya kan? Sehingga ya apa yang kita lakukan, pelayanan yang dipindah. Jadi sehingga kalau ada yang ingin ke rumah sakit, disiapkanlah ada rumah singgah di situ. Rumah singgahnya pas di pinggir jalan ada satu pustu, yang mana pustu itu dianggap bahwa pustu itu disulap menjadi rumah sakit, bukan rumah sakit, disulap menjadi rumah puskesmas. Sehingga disitulah kita lihat bahwa dengan menghadirkan pelayanan lebih dekat dengan masyarakat, justru masyarakat merasakan manfaatnya.
Tapi walaupun kita menyiapkan sarana dan prasarananya, tetapi masyarakat tidak bisa menjangkau, itu juga masyarakat sudah mikir kenapa, karena di dalamnya ada efisien efektifnya. Jadi kalau mau ke sana itu harus butuh kendaraan, harus pakai motor. Nah, tidak semua masyarakat yang ada di Bangkep itu punya kendaraan misalnya. Ada lagi kendaraannya itu misalnya dipakai anaknya sekolah, sehingga tingkat orang sakit itu orang sakit itu tinggi sekali, ya, misalnya hipertensi atau apa, karena tidak pernah dilakukan pemeriksaan secara dini. Nah, tiba-tiba langsung stroke apa, sehingga itulah dia angkatlah sebuah solusi bahwa dijadikan sebagai Pustu ini sebagai rumah singgah bersalin, salah satunya rumah singgah perawatan, dan itu masuk 5 besar. Kenapa? Itu berangkat dari ide kreatif sebenarnya. Nah, kalau kita ingin mau menyelesaikan masalah, jangan oh saya mau ini ya harus mewah, harus apa, tapi tidak. Kita melihat bahwa apa yang kita lakukan ini langsung berdampak kepada masyarakat, langsung masyarakat rasakan manfaatnya, sehingga itu yang bisa diukur. Jadi sekecil apapun teman-teman akan jadikan rancangan aktualisasi nanti, dan itu selama 1 bulan masyarakat bisa merasakan dampak daripada aktualisasi yang Anda lakukan. Itu sudah cukup, sudah luar biasa kalau saya, ya. Tidak usah kita harus berbasis teknologi atau apa, karena di Bangkep itu belum cocok dengan teknologi. Signal saja mati-mati, ya kan? Signal saja tidak jelas, sehingga itu coba lakukan solusi-solusi yang mana solusi itu kita sesuaikan dengan lingkungan di mana kita berada. Apalagi kalau di Rumah Sakit Trikora, saya tahu bahwa di situ saya tidak tahu sekarang ya, apakah sudah banyak pemukiman di situ. Kalau dulu pernah saya ke sana itu tidak ada pemukiman di situ. Ya, masih jarang. Itu pun kalau tidak salah itu hutan-hutan, atau di belakangnya itu masih tanah kosong banyak. Saya tidak tahu karena sudah berapa tahun ya, sudah hampir 4 tahun saya tidak ke sana. Tapi waktu saya ke sana, saya melihatnya itu masih sepi. Siapapun orang sakit kalau dikasih bermalam di sana pasti sakit. Kenapa? Itu angker, gitu kan? Angker, sadis kalau saya melihatnya. Nah, saya melihat seperti itu. Tapi entah mau seperti apa nantinya. Nah, kehadiran adik-adik ini bagaimana membangun Rumah Sakit Trikora ini sebagai rumah sakit yang bisalah ya, rumah sakit yang sebagai tempat orang bisa sembuh lah. Jangan sampai kalau kita orang sakitnya orang sakit dibawa ke Trikora yang tadinya hanya sakit ulu hati, ini sudah sakit asma, sudah sakit macam-macam. Karena itu tadi bahwa lingkungan itu yang salah satu yang tidak mendukung. Oke, baik adik-adik yang kami banggakan, itu pemahaman saya, penjelasan saya tentang komitmen mutu. Jadi pada dasarnya komitmen mutu itu bagaimana janji kita di dalam memberikan pelayanan, kita bisa memenuhi memberikan pelayanan itu dengan berorientasi hasil atau mutu yang kita ciptakan. Dengan menekankan bahwa tentu harus kita perhatikan lebih ke efektif, efisien, kreatif, dan inovatif. Ya, oke, baik adik-adik, kita masuk ke poin yang ketiga, itu adalah anti korupsi. Nah, saya ingin mendiskusikan apa pemahaman adik-adik sendiri itu tentang anti korupsi. Pemahaman saya kalau berbicara tentang anti korupsi adalah sebuah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang ASN. Nah, atau sebuah kejahatan yang dilakukan atau kebobrokan yang dilakukan seseorang. Menurut kalian, apa pemahaman Anda tentang korupsi dari sesuai dengan hasil yang Anda atau pemahaman Anda itu sendiri? Saya persilakan kita sharing ilmu, sharing pendapat, ya. Nanti kita diskusikan, setelah kita diskusikan baru kita ternyata korupsi itu nilainya ini. Ya, saya persilakan, siapa dulu? Ada yang raise hand nggak? Ya, ada Sinta. Silakan Sinta. Ibu ingin menjawab korupsi. Menurut saya tindakan yang dilakukan
Ya, signalnya Sinta bermasalah. Halo Sinta. Baiklah, Sinta sepertinya bermasalah, nanti diulang. Silakan Bu Sinta, dengar suara saya? Dengar Ibu. Oke, silakan. Izin Bu, menurut saya korupsi itu tindakan yang dilakukan seseorang untuk kepentingan pribadi yang merugikan orang lain maupun merugikan negara, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Sinta. Ada Nurliana Mapa, silakan Nurliana. Baik Bu, kalau saya itu korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan publik yang diberikan kepada mereka, tapi disalahgunakan hanya untuk kepentingan sendiri. Baik, betul. Siap. Masih ada Rahma, silakan Rahma. Rahma korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan untuk percaya sendiri dan merugikan orang lain, merugikan negara. Oke, baik. Ada Reski terakhir. Sikap anti korupsi yaitu di mana setiap ASN menyeleweng aturan yang telah ditetapkan, terutama seperti menerima uang dari pihak lain atau ketika sedang bekerja malah menggunakan waktu kerjanya dengan bersantai atau bermain game atau menonton video. Makasih Ibu. Iya, ini yang ingin saya bahas. Oke, baik, kita mencoba mendiskusikan korupsi itu sendiri. Baik adik-adik, kita mencoba korupsi. Saya berikan contoh. Teman-teman ingin di dalam berbicara tentang korupsi itu, apa yang Anda sampaikan itu adalah sebuah kebenaran bahwa pemahaman kita tentang korupsi. Jadi bagaimana pada dasarnya bahwa berbicara tentang korupsi itu adalah sikap atau tindakan kita yang mana tindakan kita yang kita lakukan itu merugikan negara, merugikan orang lain dengan usaha memperkaya diri sendiri. Kemudian tindakan yang mana dalam hal ini bertentangan daripada aturan-aturan yang dalam hal ini lebih ke kita lihat bahwa bagaimana misalnya begini. Saya ingin berikan contoh misalnya Anda seorang ASN, ya kan? Anggaplah ini contoh kasus aja sih. Anda seorang ASN yang dituntut kita punya kontrak itu 730 sudah harus ada di kantor, ya 7.30. Tapi ternyata datang jam 9 dengan berdalih bahwa kita punya misalnya berdalih, ya kan? Apakah itu termasuk korupsi atau tidak? Korupsi. Kenapa korupsi? Tanya Nur. Korupsi waktu Ibu. Korupsi waktu. Kenapa korupsi waktu? Karena seharusnya waktu yang digunakan untuk pekerjaan malah di nomor 2-kan dan di nomor 1 urusan keluarga. Daripada kita ceraikan istri, gimana caranya? Silakan Reski. Oke. Nah, oke, Reski. Menurut saya sudah termasuk korupsi Ibu, karena di mana sudah kita di mute dulu sayang. Oh, ya sudah Ibu. Kalau menurut saya sudah termasuk anti korupsi Ibu, karena di mana aturan sudah menjelaskan bahwa ASN harus datang pada jam yang telah ditentukan. Kemudian ketika kalau ada masalah keluarga, kita harus menjelaskannya kepada keluarga bahwa tugas kita atau sudah diatur bahwa kita sebagai ASN itu harus datang jam yang telah ditentukan. Jadi harus bisa menjelaskan fungsinya kita pada keluarga.
atau ketika kalau pas macam memang sudah tidak bisa, kita minta izin mungkin. Terima kasih, Bu. Nah, iya betul. Jadi kalau kita melakukan itu tanpa ada kita lakukan, misalnya kita datang kantor harusnya 7.30, ternyata kita datang jam 9 dengan berbagai alasan ya yang kita argumenkan, sehingga tindakan apapun yang kita lakukan itu sudah masuk korupsi. Kenapa? Karena kontrak kita itu 7 jam. Tapi kenyataannya kita datang jam 9, berarti sudah berkurang 2 jam, berarti tinggal 5 jam. Nah, 7 jam itu sudah dibayar negara. Kan kita itu hebatnya, PNS itu dibayar dulu baru kerja. Ya kan? Dibayar dulu kerja. Kecuali kalau yang 2 jam itu kalian kembalikan ke negara, itulah yang kita inginkan. Mudah-mudahan itu bisa kan, seperti itu. Tapi kalau itu yang tidak tetap kita lakukan, berarti itu sudah berlaku korupsi. Nah, kemudian itu contoh kasus yang terjadi. Hal yang kecil sebenarnya. Jadi korupsi itu jangan melihat bahwa korupsi itu adalah mengambil uang negara yang banyak-banyak gitu kan, yang segepok gitu kan, yang miliaran, bukan itu. Tetapi ingat bahwa sesungguhnya setiap ASN itu punya potensi ke sana. Yaitu termasuk tadi bagaimana tindakan kita, sikap kita, perilaku kita pada saat kita melaksanakan tugas kita, yang mana kita lakukan itu bisa merugikan negara. Kemudian saya ingin memberikan contoh kasus lagi yang lain. Kita ingin salah satunya kita ingin terjadi pelayanan, ada yang dilayani dan ada yang melayani, ya kan? Kemudian di dalam proses ini salah satunya Ibu Nurliana ini dilayani oleh Ibu Reski, ya kan? Sehingga terlihat bahwa Bu Nurliana dalam hal ini tidak suka antri, gitu kan? Tidak suka antri. Kebetulan saja Nurliana itu dengan Reski itu teman prajabatannya, ya kan? Sehingga melihat bahwa dia bisa bisa bermain dengan Reski, sehingga itu tadi bangunlah komunikasi, sehingga apa yang terjadi didahulukanlah Nurliana di dalam pengurusan administrasi, sehingga yang tadinya Nurliana urutan ke-10, sekarang Nurliana sudah terselesaikan karena Reski memberikan kemudahan-kemudahan itu. Pertanyaan saya, apakah itu sudah masuk korupsi? Ya, silakan Sunia. Terima kasih Ibu. Kalau menurut saya itu termasuk korupsi. Kenapa? Untuk korupsi ada macam-macamnya, ada 7 macam. Itu salah satunya, saya lupakan namanya, cuma itu termasuk juga dalam korupsi karena dia menyalahgunakan jabatan dari temannya itu. Baik. Terima kasih atas pemahamannya. Iya, betul. Jadi jangan kita berpikir bahwa korupsi itu nanti ada uangnya, tapi sikap atau tindakan yang kita lakukan yang merugikan orang lain itu sudah termasuk korupsi. Apalagi kalau yang kita lakukan itu berurusan dengan ada lapis tangan, ada lapis tangan, misalnya kita memberikan ada suap menyuap di dalamnya, misalnya, itu sudah termasuk korupsi. Ya, jadi jangan lihat bahwa nanti dia di atas di atas 1 juta, tetapi kalau misalnya 50.000 pun, ya kan, 50.000 pun, kalau itu sudah menjadi kebiasaan atau itu yang dilakukan, itu sudah menjadi korupsi. Nah, kalau di situ di korupsi itu kalau misalnya kita lakukan suap menyuap, yang menerima dan yang memberi itu adalah sebuah pelanggaran yang dilakukan, dan itu disebut kedua-duanya adalah pelaku korupsi. Seperti itu. Jadi memang kalau kita melihat bahwa pada dasarnya konsep korupsi itu adalah tindakan atau sebuah tindakan yang kita lakukan yang ada kebusukan, ada kebobrokan yang ada di dalamnya. Nah, semua yang kita lakukan contoh kasus itu adalah sebuah keburukan, merusak citra layanan kita, citra pelayanan kita. Kenapa? Karena saya katakan hal yang kita lakukan saja sekali, 2 kali, 3 kali, akhirnya itu sudah menjadi budaya.
Ya, sehingga kalau itu sudah menjadi budaya, itu sudah akan menjadi sebuah karakter. Nah, kalau ini hari ini saja kita CPNS sudah melakukan seperti itu, bagaimana kalau nantinya kita ke depan sudah diberikan amanah untuk memegang suatu jabatan atau diberikan sebagai kepala puskesmas atau kepala UPT kepala puskesmas atau kepala rumah sakit. Nah, peluangnya lebih besar lagi. Ya, kalau kemarin kita hanya korupsi tentang alas tangan, campur tangan, kemudian setelah kita menduduki jabatan, ya tentu yang kita lakukan itu adalah karena lebih luas, ya tentu kemungkinan besar kita lebih menyalahgunakan wewenang seperti itu. Nah, adik-adik yang kami banggakan, jadi saya tidak lagi bagaimana Anda menyikapi korupsi, karena setelah saya mengukur diskusi dengan teman-teman sudah bisa memahami. Jadi intinya bahwa di anti korupsi itu ada 9 indikator nilai di dalamnya. Jadi untuk anti korupsi itu bagaimana menanamkan sifat kejujuran. Ya, sikap kejujuran yang kita maksud ini adalah jujur bertindak dalam hal misalnya kalau kita mau melihat bahwa kalau kita melihat bahwa persiapan obat misalnya di puskesmas itu tinggal misalnya 2 hari, ya tinggal misalnya 30 tablet. Seharusnya yang kita lakukan itu adalah melaporkan kondisi real yang ada di sana, ya, kondisi real yang di sana, kondisi yang mana jangan sampai kita melihat bahwa masih ada 30, kita lapor 20, 10-nya untuk bisa dijadikan sebagai mata pencaharian kita. Nah, kita ambillah 10-nya. Nah, ini yang dimaksud di kejujuran anti korupsi. Kenapa? Karena kalau kita laporkan 20, 10 untuk kita, berarti kita termasuk merugikan negara. Ya kan? Karena peruntukan yang 10 itu bisa saja 10 kakak yang dapatkan, atau 10 pasien yang harus mendapatkan obat itu, tetapi ada keserakahan yang ada pada diri kita sehingga mereka tidak mendapatkan. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan kejujuran. Nah, sangat berbeda dengan etika. Kalau etika bukan nilainya, tetapi sikap perilaku kita. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman harus jeli melihat itu, ya. Kalau kejujuran di anti korupsi itu adalah nilai yang kita ambil. Ya, tapi kalau jujur di etika publik itu adalah tindakan. Ya, kalau jujur di akuntabilitas itu adalah pertanggungjawaban kita tentang kinerja kita. Ya, kemudian di situ. Kemudian di kepedulian yang kita maksud ini adalah kepedulian seorang aparatur sipil negara melihat bahwa di sini kita lihat bahwa obat tinggal 30. Bagaimana kita harus memikirkan karena obat ini tinggal 30 dan 30 ini kalau kita lihat intens pelayanan hanya tinggal misalnya 2 hari, supaya tidak jeda, tidak habis ini obat sebelum 3 hari ke depan, obat tetap tersedia. Disitulah kehadiran kepedulian Anda. Teknik apa yang harus Anda pikirkan supaya obat itu tetap ada setelah 2 hari ini. Jadi kepedulian yang kita inginkan itu bagaimana Anda terlibat di dalam hal ini, peduli dengan apa yang akan terjadi. Kalau misalnya kita tidak peduli, itu biarkan saja, ya itu urusan pasien, tapi tidak bisa begitu. Kepedulian ini yang kita maksud ini bagaimana kondisi pasien jika saat 3 hari kemudian mereka datang kemudian dia tidak mendapatkan obat, ada kemungkinan dia bisa meninggal atau dia bisa sakit berkelanjutan atau bisa dia sakit apa. Nah, disinilah kehadiran daripada kepedulian. Jadi kalau saya melihatnya kepedulian kalau dibahasakan empati, ya, empati yang bagaimana kita hadir itu merasakan apa yang mereka rasakan sehingga kita terlibat untuk menyelesaikan masalah itu. Kemudian yang kemandirian itu, jadi kalau kita lebih kemandirian melihat bahwa
semua kegiatan itu kalau masih bisa kita lakukan sendiri, tidak tergantung dengan orang lain, ya. Kalau misalnya kita bisa melakukan sendiri, ya tidak usah minta bantuan. Nantinya kalau tidak ada kemandirian, Anda tidak bisa tidak bisa berproduktif, ya, tidak bisa produktif karena ketergantungan dengan orang lain. Menjadi persoalan kalau orang lain itu sudah dipindahkan, berarti layanan seharusnya Anda memberikan layanan, Anda tidak bisa bekerja karena Anda tidak punya kemandirian, tidak punya skill. Selama ini hanya dibantu dengan teman-teman sejawatnya, itu lebih kemandirian. Kemudian kedisiplinan, saya tidak jelaskan lagi tentang kedisiplinan. Pada dasarnya kalau berbicara kedisiplinan adalah bagaimana kita tepat waktu, ya, tepat waktu, taat apa yang menjadi aturan, itu yang dilakukan. Kalau misalnya dia disiplin dalam hal ini, kita harus sip-sipan, ya kan, sip-sipan misalnya pergantian pemain, ya, kalau misalnya kita harus jam 8 harus hadir, ya sebelum jam 8 kita harus berproses. Jam 8 itu sudah harus kerjakan tugas kita. Kemudian tanggung jawab dan lain-lainnya, ya. Jadi pada dasarnya teman-teman bahwa nilai-nilai ini silakan Anda mencermati, ya, silakan Anda internalisasi sendiri sehingga nanti teman-teman bisa betul-betul nilai-nilai ini Anda masukkan sebagai nilai yang akan Anda masukkan di dalam rancangan aktualisasinya nanti. Karena saya yakin kalau nilai-nilai ini baik akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi, indikator nilai ini Anda tidak terlalu pahami, Anda kewalahan di dalam mengkaitkan agenda 2 dengan tahapan kegiatan yang Anda susun nanti, ya. Seperti itu adik-adik, sehingga harapan saya bahwa dijadikan bahwa anti korupsi, nilai-nilai ini akan nilai aneka ini dijadikan sebagai modal atau landasan Anda di dalam jangka pendeknya, ya, landasan Anda dalam menjadikan referensi dalam menyusun rancangan aktualisasinya. Jangka panjangnya setelah Latsar ini kita berharap bahwa aneka ini adalah dasar di dalam melaksanakan tugas Anda sebagai pelayan masyarakat. Kenapa? Karena Anda ini sebagai ujung tombak di dalam pelayanan kesehatan, sehingga nilai bagaimana berakuntabilitas, di mana nilai nasional, menerapkan nilai sila 1 sampai sila ke-5 itu di dalam memberikan pelayanan, kemudian menerapkan etika publik, kemudian orientasi kualitas mutu layanan yang betul-betul sudah harus tercermin, ya, harus tercermin dan membiasakan pada diri kita mulai dari sekarang kita komitmen pada diri kita bahwa mari kita sama-sama menolak korupsi itu. Itu adalah salah satu bentuk penerapan korupsi itu sendiri di lingkungan di secara individu pada diri kita, ya. Seperti itu teman-teman. Jadi saya ingin ada tugas kelompok, walaupun tugas kelompok jadi seperti ini, buat video kreatif yang mana video kreatif ini pemaknaan nilai-nilai dasar akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi, beserta contoh dan tugas kalian. Jadi sama dengan kita tetap dengan tugas yang kemarin, kelompok yang kemarin yang saya diskusi. Ada kan kemarin siapa yang komunikasi sama saya? Jadi bagi saja tugasnya, bagi saya dan kelompoknya, karena di LMS masih susah diakses. Jadi 10 orang ini dibagi dua, nanti dibuat videonya. Jadi jangan hanya saya di video itu jangan hanya suaranya, tapi saya ingin melihat Nurliana itu menjelaskan tentang akuntabilitas secara bagaimana dia memahami tentang nilai akuntabilitas, kemudian bagaimana menerapkan penerapan akuntabilitas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Itu harus jelas, paling sedikit durasi 5 menit itu sudah cukup, 1 menit 1 orang. Jadi
Itu yang tugas kelompoknya. Kemudian tugas keduanya sama dengan yang kemarin. Jadi urusan kegiatan, saya silakan dulu foto ini ya, silakan dipoto dulu ya, dipoto. Sudah dipoto, ini tugas kelompoknya, kemudian tugas individunya ini terkait dengan maaf, ini bukan hanya etika ya. Kalau saya lebih bukan hanya sudah habis, sabar. Tunggu dulu. Dia bukan hanya etika, bukan hanya etika, tapi dia di sini mata pelatihan termasuk akuntabilitas, nasionalisme, akuntabilitas, nasionalisme. Ya, jadi itu ya tugasnya ini saya share. Sabar ya, sabar Zoom. Ya, saya fotokan dulu ini. Ya, silakan teman-teman dipoto dulu ini tugasnya. Jadi tuliskan 3 kegiatan, 1 kegiatan minimal tahapan kegiatan terkait. Jadi saya harapkan bahwa isu yang Anda ambil ini sudah relevan dengan apa yang Anda mau angkat nanti. Kalau sudah ada bayangan, tapi kalau tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya saja yang Anda kerjakan selama ini. Formatnya seperti ini ya, formatnya seperti ini, tabelnya silakan saya ya seperti ini ya. Ini contohnya. Baik, adik-adik yang kami banggakan, saya pikir cukup waktu kita. Memang kita hanya disiapkan 2 jam pembelajaran. Mudah-mudahan dengan proses ini akan membuat kita lebih lebih matang, insya Allah. Kita berproses ya, berproses. Kita nanti akan ketemu kembali di hari Sabtu ya dengan materi umpan balik. Jadi tugasnya ini nanti pemaparannya di hari Sabtu. Tidak usah dulu diupload kalau memang LMS belum masih susah. Nanti setelah kita pemaparan baru diupload tugasnya, ya. Oke. Baik, adik-adik yang kami banggakan, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya. Saya sudah mengambil haknya teman-teman, bukan berarti saya korupsi, tetapi ini adalah salah satu, memang karena kita tidak didukung. Saya memaksakan jam 4 itu tidak bisa. Sampai saya fotokan itu sama Pak Ikram, lihat, jangan sampai kalian bilang saya balekos mati lampu ya. Jadi saya foto kondisi dalam rumah baru saya kirimkan. Itu adalah salah satu bentuk transparansi kita. Jangan sampai ada dusta di antara kita. Dan alhamdulillah saya dengan Ikram ini dia saling sangat percaya sehingga alhamdulillah bisa terlaksana kegiatan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya adik-adik. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita live saja, istirahat aja ya, persiapan besok. Ya. Pak Ikram, mana Mako Ikram? Ya. Matiin si Ikram. Tidak, Bu. Oh, tidak. Izin live ya Ikram, soalnya ada anak bimbinganku dari Morowali Utara kayaknya menunggu dari tadi. Oh iya, terima kasih Bu. Baik, makasih deh Ikram. Assalamualaikum. Ya, buat teman-teman peserta, berhubung ini waktunya sudah setengah 9, kita live ya. Terima kasih. Sama Pak. Sama Pak.